Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP TK Insan Kamil yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Ustaz akan membahas bab 2 tentang berkreasi dalam cinta imajinasi. Cerita fantasi ini Ustaz akan membahas yang pertama, A. Definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. B. Unsur-unsur cerita fantasi. C. Penceritaan kembali isi cerita fantasi. D. Struktur dan kebahasaan cerita fantasi. E. Menyusun cerita fantasi. Pembahasan pertama, A. Definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Ciri-ciri cerita fantasi. Jenis cerita fantasi. Definisi cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituang dalam bentuk cerita. Kemudian ciri-ciri teks cerita fantasi yaitu mengandung keajaiban atau keanehan, kemisteriusan, memiliki ide cerita, menggunakan latar lintas ruang dan waktu, unik dan memiliki kesaktian, bersifat fiksi, bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Selanjutnya, jenis cerita fantasi. Hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan latar cerita meliputi 1. Latar lintas waktu masa lampau, 2. Latar waktu sejaman, 3. Latar lintas waktu futuristik atau masa akan datang. 2. Jenis berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari meliputi 1. Cerita fantasi total, 2. Cerita fantasi irisan. Oke, kita lanjutkan ke yang B. Unsur-unsur cerita fantasi. Unsur cerita fantasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah cerita yang mempunyai karya sastra dari dalam, seperti unsur tema, amanat, latar, tokoh dan penokohan, alur, konflik, sudut pandang. 2. Unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah sesuatu di luar cerita atau novel. Salah satu contohnya adalah bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Selanjutnya, C. Penceritaan kembali isi cerita fantasi. Bagaimana cara menyampaikan cerita fantasi? Silakan simak dan perhatikan gambar tersebut. Dan perlu kamu ketahui, dalam penceritaan kembali isi cerita fantasi, kamu harus mengetahui langkah-langkahnya sebagai berikut. Menyampaikan secara lisan atau menyampaikan secara tertulis. Langkah penyampaian cerita fantasi. Penyampaian cerita fantasi secara lisan. Yang kamu harus perhatikan, 1.
baca keseluruhan cerita fantasi. 2. Catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. 3. Catat peristiwa penting dalam cerita fantasi. 4. Catat latar cerita fantasi. 5. Ceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. 6. Perhatikan penampilan dan gerak tubuh. 7. Memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. 8. Ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Yang kedua, langkah penyampaian cerita fantasi dengan cara tulis. Kamu harus memperhatikan. Yang pertama, baca cerita fantasi dengan saksama. 2. Tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. 3. Kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Agar kamu dapat memahami isi cerita tersebut dan kamu dapat menyampaikan cerita yang kamu baca melalui lisan maupun tulisan. Oke, terima kasih atas perhatiannya siswa-siswi SMP Insan Kamil kelas 7 yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Jangan lupa silakan like and comment isi nama kalian dan nama kelas masing-masing. Jangan lupa subscribe channel SMP Insan Kamil. Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.